Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tadi kita akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat ya Kak Agung ya. Silakan, mungkin bisa dimulai. Oke, baik. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kalau skabies sudah dikupas secara tuntas ya sama Dokter Elsa, kita balik lagi ini ke poin PHBS. Karena pada dasarnya skabies ini salah satu pencegahannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini apa sih PHBS? PHBS ini adalah merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan pengertiannya semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi PHBS ini bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi semua anggota keluarga, semua masyarakat, semua yang memang terlibat untuk anggota keluarga, maka dari itu terciptalah bahwasannya anggota keluarga tersebut sudah menerapkan PHBS. Jadi bukan hanya ke diri kita sendiri saja gitu. Oke, lanjut. Nah, manfaat PHBS. Jadi manfaat PHBS ini ada beberapa, Mbak Afifa. Yang pertama, manfaat PHBS secara umum, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan hidup bersih dan sehat. Karena masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Ini pada dasarnya memang harus tahu ya, ini karena secara umum. Oke, nah PHBS ini juga manfaatnya bisa di sekolah. Tadi kan udah disebutkan juga ya sama Dokter Elsa bahwasannya skabies itu banyak penularannya, salah satunya untuk anak-anak yang ada di asrama, misalnya anak-anak asrama yang memang perkuliahan atau yang memang paling rentan juga yang di pondok pesantren ya, karena ini sering sekali ya Dok ya, untuk penyakit skabies ini kalau udah menyebar itu bisa juga disebut dengan kejadian luar biasa ya Dok ya, karena udah bukan hanya satu orang aja yang kena, jadi udah kena ke menyeluruh anak yang memang berada di pondok pesantren gitu. Tapi yang pastinya PHBS di sekolah ini merupakan kegiatan pemberdayaan siswa dan guru di bidang ke sekolah untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, menciptakan sekolah sehat. Nah, kalau untuk kita di Bengkulu ini, saya rasa kita di Puskesmas selalu untuk menerapkan PHBS di sekolah, karena kita biasanya Mbak Afifa ada timnya juga, ada program kesehatan lingkungan. Jadi kita atur kegiatannya setiap mungkin 3 bulan sekali, ada dokternya juga, ada kesehatan lingkungannya juga. Jadi teamwork ya, untuk turun ke lapangan ke sekolah, melihat seperti apa sih kondisi sekolah, mulai dari jajanannya, dari lingkungannya, dari tempat pengelolaan sampahnya seperti apa. Karena tadi ya udah jelaskan ya bahwasannya yang paling berpengaruh tadi skabies ini juga paling banyak yang memang menyerang tadi, salah satunya yang anak pondok pesantren tadi atau anak persekolahan ya. Oke, selanjutnya manfaat PHBS di rumah tangga. Ini sangat penting ya, karena setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Ini harus di manfaat PHBS di rumah tangga ini memang harus diterapkan. Di tempat kerja juga bisa Mbak Afifa. Balik lagi memang semua di tempat kerja kita harus menjaga sih seperti apa sih kondisi kebersihan di tempat kerja. Karena kalau kondisi lingkungan kita di tempat kerja nggak bersih ya, otomatis kalau memang ada yang penderita skabies tadi, misalnya tadi udah disebutkan, dijelaskan oleh Dokter Elsa tadi, kalau memang biasanya kita di tempat kerja kan ada sofanya juga, ada kursi ya. Kalau ada penderita yang memang kita nggak tahu nih, teman kantor kita memang nggak sadar bahwasanya ini penyakit skabies, udah duduk di sofa, kita berjabatan tangan, biasa ya kita hal lumrah ya, kita bertemu sama rekan kerja, halo, menyapa gitu, halo apa kabar, kayaknya udah lama nih kita nggak tahu kondisinya tangannya memang ada penderita skabies, kan bisa juga tertular. Nah, maka dari itu PHBS di tempat kerja harus diterapkan. Nah, yang terakhir ada manfaat PHBS di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, salah satunya tadi untuk penyakit skabies. Karena masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan, salah satunya bisa memanfaatkan pelayanan Paskes tingkat pertama, karena
Mbak Afifah udah tahu ya bahwasannya program dari gubernur kita, wali kota kita, memang bahwasannya apapun itu golongan masyarakatnya harus dilayani. Benar. Dan memang semuanya tidak dibebankan ke masyarakat, harus apapun itu harus dilayani dan bersifat gratis. Jadi mau nggak mau memang masyarakat harus memanfaatkan apa yang memang dikasih wadah nih, kasih apresiasi dari pemerintah kita bahwasannya harus memanfaatkan fasilitas yang memang diberikan oleh pimpinan gitu. Baik nih Kak, ini kan banyak sekali ya manfaatnya kalau kita PHBS secara umum, sekolah, terus juga tempat kerja dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga itu adalah kalau misalnya skabies itu kan bisa didapatkan di sekelompok orang yang bisa dikatakan bersama-sama nih ya Kak ya. Bagaimana kalau kalau misalnya di pondok itu kan bisa dikatakan kayak pemandian umum. Kalau kolam renang nih Kak, itu seperti apa kira-kira? Oh, kalau kolam renang sepertinya ini menarik juga ya Dok ya. Kalau kolam renang kan otomatis kalau kolam renang seseorang yang memang terkena penyakit skabies kan bisa juga ini mengakibatkan penyebarannya karena mulai mungkin dari seseorang tersebut berenang atau mereka kumannya menempel di tempat berenang itu tempat misalnya di kolam renang. Jadi karena kan posisi kolam renang kan kita lihat dulu nih kalau memang kolam renangnya memang sempit atau luas pasti memang besar kemungkinan bisa menimbulkan untuk penyebaran penyakit skabies juga. Baik Kak. Oke lanjut, ini manfaatnya. Nah kita lanjut ke indikator PHBS. Nah kalau sebenarnya untuk indikator PHBS ini Mbak Afifah ini menyeluruh ya, bukan hanya untuk fokus ke skabies saja. Jadi masyarakat harus tahu nih supaya anggota keluarganya bisa dikategorikan kategori keluarga perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi harus menerapkan menjalankan 10 indikator ini. Ini ya. Yang pertama, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Sebenarnya kita untuk persentase prevalensi masyarakat kita sepertinya sudah lumayan tinggi bahwasannya akan sadar masyarakat kita sudah melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya kan bukan hanya di rumah sakit aja Mbak Afifah, di puskesmas bisa, di pondok di klinik bisa, di pondok bersalin juga bisa gitu ya. Kecuali memang mereka masih dikategorikan pelosok banget, mungkin masih yang persalinannya sama dukun gitu ya. Sebenarnya kalau Dokter Elsa juga udah tahu ya Dok ya, bahwasannya dukun itu bukan musuh kami. Sebenarnya dukun itu adalah bisa dikategorikan rekan kerja. Kalau memang komunikasinya bagus gitu. Oke, selanjutnya memberikan bayi ASI eksklusif. Mbak Afifah, seperti yang kita ketahui bahwasannya ASI eksklusif ini memang bayi yang 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Jadi kalau diberikan makanan tambahan apapun, kalau usianya 0 sampai 6 bulan udah diberikan makanan tambahan, itu artinya bayinya bukan bayi ASI eksklusif. Bayi ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Selanjutnya ini menimbang balita setiap bulan. Ini yang memang rutinitas ibu-ibu ya. Mungkin Dokter Elsa juga sebagai basic dokter anaknya dibawa ke posyandu ya Dok ya setiap bulan gitu ya. Barangkali kalau memang orang tuanya sibuk, banyak kerjaan misalnya nggak hanya bisa datang ke posyandu, bisa juga datang ke dokter praktek gitu. Biasanya bisa juga melakukan posyandu di dokter praktek gitu. Baik, tahan dulu Kak, kayaknya ini baru ada 3 yang kita jelaskan, tapi masih banyak sekali pola hidup sehat dan berperilaku bersih juga ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Pada berikut ini tetap di Dokter Kita.